Halo Sobat Nusantara, kembali lagi di channel Nuswantara yang membahas tentang Indonesia, terutama di bidang militer dan juga pertahanan negara. Kali ini Mimin akan membahas yang sedang ramai namun penuh haru dan duka, yaitu kabar tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan Laut Bali Utara. KRI Nanggala 402 dijadwalkan mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI Angkatan Laut 2021. Sesuai rencana, kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepala perang pada Rabu 22 April 2021 dini hari. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan, latihan dimulai sekitar pukul 2.30 WITA. Sesuai prosedur, pukul 02.30 sudah dilakukan isyarat terbit, yakni mulai latihan. Pada Kamis pukul 3 WITA, kapal buatan Jerman ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai prosedur dalam penembakan tersebut, kapal selam didampingi si raider penjejak yang di dalamnya ada Kopaska. KRI Nanggala 402 mengajukan izin menyelam ke Komandan Gugus Tugas Penembakan sesuai prosedur. Namun, setelah izin diberikan, KRI Nanggala 402 hilang kontak dan tak bisa dihubungi lagi. Kemudian, setelah hilang kontak, selanjutnya dilaksanakan prosedur pencarian oleh unsur Satgas yakni KRI RE Marta Dinata, KRI Gusti Ngurah Rai, dan KRI Diponegoro dengan menggunakan sonar aktif di sekitar penyelaman KRI Nanggala dengan menggunakan metode Cordon 2000 yards. Namun hasil masih nihil. Kemudian dilaksanakan pengamatan udara dengan heli. Ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat diberangkatkan KRI Rigel Hydros dari Jakarta dan KRI Rengat Satuan Ranjau untuk membantu pencarian menggunakan side scan sonar. Kemudian mengirim 2 mobil chamber ke Banyuwangi. Kemudian mengirimkan Distress International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO dan sudah direspon oleh Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Australia. Berdasarkan apa yang sudah terjadi di lapangan, analisis yang didapat adalah: 1. Kemungkinan saat menyelam statis terjadi blackout, sehingga kapal tidak terkendali dan tidak dapat dilaksanakan prosedur kedaruratan. Pasalnya, harusnya ada tombol darurat untuk menghembus supaya kapal bisa timbul ke permukaan sehingga kapal jatuh pada kedalaman 600-700 meter. Analisis yang selanjutnya, terjadinya tumpahan minyak di sekitar area tenggelam kemungkinan terjadi karena kerusakan tangki BBM yang retak karena tekanan air laut, dan ini sebagai pemberian sinyal posisi dari KRI Nanggala 402. Kemudian kapal penyelamat MV Swift Rescue dari Singapura menuju perairan Bali untuk melakukan operasi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang. 1 hari berlalu, pencarian dilanjutkan di hari selanjutnya di hari Kamis tanggal 22 April 2021. Pertama, kemampuan oksigen kapal selam dalam kondisi blackout yaitu 72 jam. Maka jika hilang kontak dari hari Rabu pukul 3 WIB, maka oksigen bertahan hingga Sabtu pukul 3 pagi WIB. Berbagai alutsista dikerahkan mencari kapal selam Nanggala 402, diantaranya KRI Bung Tomo 357, KRI Diponegoro 365, KRI Kapitan Patimura 371, KRI Karel Satswit Tubun 356, KRI Hasan Basri 382, KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Gusti Ngurah Rai 332, KRI Diponegoro 365, KRI Dr. Soeharto 990 dan KRI Pulau Rimo 724 termasuk KRI Rigel. Kondisi kapal selam Nanggala 402 dinyatakan masih sangat layak, walaupun memang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Namun kapal ini sudah di-docking atau perawatan terakhir bulan Januari 2020 oleh PT PAL.
Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Pencarian dilanjutkan di hari kedua, yaitu hari Jumat tanggal 23 April 2021. TNI menyatakan kapal selamnya sudah diam, tidak ada suara sehingga hanya sonar yang bisa menangkap. KRI yang dikerahkan pada proses pencarian menjadi 21 kapal, termasuk kapal selam KRI Alugoro 405. Beberapa kapal bantuan dari negara sahabat seperti MV Swift Rescue dari Singapura dan MV Megabakti dari Malaysia, serta ada HMAS Ballarat dan HMAS Sirius dari Australia, serta SCI Sabarmati dari India. KRI Rimau 724 mendeteksi satu titik magnet yang kuat. Selanjutnya TNI menerjunkan KRI Rigel 933 yang memiliki kemampuan sonar bawah laut untuk memastikan temuan KRI Rimau tersebut. Para personel yang bertugas telah melakukan pencarian di 9 titik, sudah termasuk dengan tumpahan minyak dan temuan daya magnet yang kuat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menerjunkan alat pendeteksi yaitu unit Remote Operate Vessel atau RUV dan magnometer untuk membantu melakukan pencarian. Ketiga, setelah kabar tenggelamnya kapal KRI Nanggala, kemudian proses pencarian tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Batas waktu ketersediaan oksigen di kapal selam Nanggala 402 telah habis. Ini sudah terhitung 72 jam sejak kapal sudah hilang kontak. Kemudian bantuan datang dari Amerika, yaitu pesawat milik Amerika Air Force tiba di Bali. Pesawat yang dirancang khusus untuk memburu kapal selam itu diperbantukan untuk pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali Utara. Kemudian ditemukan kepingan dan barang-barang di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat kapal itu menyelam. Di antaranya alas untuk sholat, untuk menahan panas pada flash room, termasuk solar yang meluas di radius 10 mil. Pemerintah kemudian menyatakan kasus kapal selam Nanggala 402 berubah fase dari submiss atau kapal selam hilang, kemudian menjadi subsung atau kapal selam tenggelam. Kapal selam TNI AL itu tenggelam di kedalaman 850 meter di perairan Bali Utara. Akhirnya pada hari Minggu 25 April 2021 KRI Nanggala 402 ditemukan. Penemuan ini bermula dari langkah KRI Rigel yang menggunakan multi-beam echo sounder di sekitar lokasi pencarian pada kedalaman 800 meter pada pukul 1 dini hari. Saat itu KRI Rigel menemukan kontak bawah air dan kemudian ditindaklanjuti oleh kapal MV Swift Rescue, bantuan dari negara Singapura yang memiliki kemampuan untuk melihat kontak visual lebih dalam. Pukul 7.37 pagi, MV Swift Rescue menurunkan ROV mereka dan menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel. Di sanalah kemudian MV Swift Rescue menemukan badan KRI Nanggala yang ternyata telah terbelah di kedalaman 838 meter. Dari sekitar lokasi penemuan, ditemukan sejumlah barang yang diduga merupakan bagian dari KRI Nanggala 402, seperti kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tengah, kemudi selang timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Dengan penemuan ini maka selesai pula operasi pencarian dan akan dilaksanakan operasi evakuasi kapal selam. Selamat jalan Nanggala, sang penjaga dalam senyap di dasar lautan yang gelap. Selamat jalan Nanggala, pengabdianmu abadi, laksana semboyanmu, tabah sampai akhir. Selamat jalan Nanggala, engkau adalah milik rakyat Indonesia. Para waknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Nanggala untuk engkau yang berpatroli selamanya.